Eia ergo advocata nostra, illus tuus misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat setiap kita yang mendengarkan kembali podcast dari Mengapa Percaya. Bersama saya Jerry dan juga sahabat saya Dondo. Pada sesi kali ini, kami akan membahas mengenai topik yang cukup eh, seru, cukup fenomenal, dan sebenarnya esensial juga di dalam iman Kristen. Sebagai disclaimer, kami tidak bersifat simplistik atau berinisiatif hanya sekedar sekedar saja gitu. Kalau misalnya data yang kami paparkan masih cukup kurang lengkap, teman-teman bisa memaparkannya di kolom komentar dan kami akan selalu memberikan tanggapan atas komentar teman-teman jika ada masukan yang valid untuk membangun conversation dalam topik ini. Topik apa pada kali ini, Dondo? Tentang Bunda Allah ya. Iya, Oke, nah jadi kali ini akan bahas tentang Theotokos ya. ya kita akan membahas tentang Bunda Allah, Bunda Maria, yang tentu bukan hal yang baru gitu ya. Teman-teman mungkin yang mempelajari sejarah gereja tidak melihat fakta bahwa hal ini tidak baru. Sebab pada abad kelima konsili di Efesus, konsili Efesus itu sudah membahasnya seperti itu. Nah, pada hal ini kami akan membagi beberapa poin pembahasan dan juga nanti akan ada dua video yang terpisah gitu ya. Pertama yaitu pada eh, video yang pertama ini kami akan membahas mengenai relasi Yesus dengan ibunya. Yang selanjutnya juga kami akan membahas tentang Maria sebagai perantaraan gitu. Mengapa Yesus berrelasi dengan ibunya itu penting dan Maria mengapa sebagai perantaraan gitu. Karena para pemikir Protestan atau pemikir pasca abad 16 selalu merasa bahwa Yesus saja cukup. Tapi apakah betul Yesus saja cukup? Gitu. Dan selanjutnya kami akan menunjukkan pendapat para bapak-bapak gereja mengenai Bunda Maria. Juga tentunya adalah kutipan dari Konsili Efesus yang secara direct nanti saya akan paparkan dari ensiklik Bapak Paus yang berjudul Ibunda Sang Penebus seperti itu. Oke, teman-teman semua ya, kembali langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama nih, Dondo. Kisah pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana itu kayaknya semua orang Kristen tahu ya, karena itu Tahu. fenomenal, mukjizat fenomenal ya, bahwa Ya, eh, apa air menjadi anggur gitu ya. Tapi biasanya orang Kristen berpikir apa? Apakah hanya sekedar air menjadi anggurnya saja, atau memang di dalam narasi kitab suci ada yang sangat penting sedang ditunjukkan gitu. Nah, karena itu pernikahan di Kana, mukjizat air menjadi anggur akan kami soroti dengan konteks Mariologi, sebab di sana Maria menjadi perantaraan. Apa itu perantaraan yang dimaksud? Kita baca dulu teksnya. Gitu ya, Dondo ya. ya.
Oke, Yohanes pasal kedua, apakah terlihat, Dondo? Ya, Oke, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kita sampai di ayat kelima dulu. Kisah di sini menjelaskan adanya perkawinan di Kana. Yesus dan murid-muridnya diundang dalam perkawinan itu, ayat kedua. Ketika mereka kekurangan anggur atau orang-orang yang di dalam perkawinan di Kana ini kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, nah ibu Yesus ini adalah Maria ya, mereka kehabisan anggur. Maria berkata kepada Yesus. Kata Yesus menjawab ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Nah, selanjutnya, Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Nah, ini ada yang menarik dalam beberapa para penafsir. Dari beberapa para penafsir ada yang menyatakan sedikit ya. Ini kita tidak melebar memang, tapi kata perempuan di ayat 4, eh, saya coba cross-check lagi dari bahasa Yunani ya. Yohanes 4, Yohanes 2 ayat 4 ya. John 2 vers 4. Nah, ini jadi dia mengatakan kata perempuan. And says to her, Jesus, what to me and to you, woman, not yet is come the hour of me. Memang agak agak seperti ini translate-nya karena kan literal ya, literal dalam bahasa Yunani. Nah, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, what to me and to you, woman, gitu. Not yet is come the hour of me, yaitu mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah, bahasa bahasa asli memakai kata perempuan, woman, gitu ya. Nah, beberapa penafsir menemukan sebuah kesamaan dengan apa yang ada di perjanjian lama, yaitu kejadian pasal 3 gitu. Di kejadian pasal 3 itu kan ada membicarakan keturunan perempuan gitu. Nah, kita tidak masuk ke dalam oke. perdebatan tentang kata perempuan di dalam kejadian pasal 3 tersebut, tapi beberapa penafsir menemukan tuh kalau bahasanya Gen Z sekarang tuh kayak ada hidden gemnya gitu, ada emas di yang Oke. terselubung, di hidden gemnya nih Ya, gitu. hidden Nah, gem, Easter egg. Nah, kayak, wah, gue nemu sesuatu. Ya, kurang lebih tuh penafsir tuh ngomong kayak gitu. Gue menemukan adanya korelasi yang sebenarnya, kita tidak bicarakan perdebatan ya. Kalau maksud perdebatan semuanya tuh bisa diperdebatkan. Tapi yang sedang seru kita bahas di sini adalah yang important, yang penting sekali adalah kenapa perkataan Yesus memanggil ibunya sebagai perempuan gitu. Dan kejadian pasal ketiga itu begitu clear tentang keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Nah, jadi uh, ada kata yang sama perempuan gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita soroti kembali, 5 ayat pertama ini menjadi penting. Kenapa? Karena kami menyorotinya sebagaimana yang tadi kami katakan bahwa adanya perantaraan Maria gitu. Jadi perhatikan perkataan Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba." Bahasa aslinya, "Mau apakah engkau daripadaku, perempuan." Nah, tadi kejadian 3, keturunan perempuan akan meremukkan si iblis. Jika kita melihat, bukankah Maria yang disebut oleh Yesus adalah perempuan? Nah, Yesus ini keturunan siapa? Keturunan yang lahir dari rahim Maria gitu. Nah, jadi Maria ya. dan Yesuslah yang menghancurkan kepala ular gitu ya. Nah, jadi Hmm, ada 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 penafsiran yang hidden gem tadi gitu. Keturunan oke. perempuan akan meremukkan kepala si ular gitu kan. Nah, siapa Berarti, keturunan perempuan itu? Ya Yesus. Yesus kenapa terus, memanggil ibunya perempuan? Nah, itulah hidden gem yang tadi gitu ya. Nah, oke. Berarti, berarti, berarti bisa disimpulkan begini ya. Jadi penyebutan perempuan itu sebagai eh,
sebagai Easter egg atau sebagai hidden gem untuk menjawab uh, untuk menjawab gambaran yang terjadi dalam kejadian 3 gitu ya. Betul, kita tidak tahu apa yang ada dalam ini. Kita sedang membicarakan fenomenal ya, fenomenologis ya. Fenomenologis itu adalah filsafat dalam konteks ini berbicara tentang satu fenomena sebagai suatu fenomena itu menunjukkan fenomena itu tersebut. Jadi maksudnya gini, fenomenologi ngomongin tentang kalau ada satu kejadian, maka kita harus membaca kejadian itu sebagaimana kejadian itu sendiri. Jangan ditafsir kemana-mana dulu gitu. Ya, Nah, konteksnya fenomenologi dalam penulisan Rasul Yohanes di sini kita tidak tahu sebenarnya sang Rasul itu mau ngapain. Kita tahu Yohanes adalah orang Yahudi. Kita tahu tradisi Yahudi sangat ketat dalam pembacaan Taurat gitu. Dan kejadian itu jelas adalah bagian dari Torah ya gitu. Gitu. Perdebatan apapun yang terjadi dalam mazhab Yahudi tetap kejadian keluaran, imamat, bilangan dan ulangan tetap akan menjadi pegangannya khas gitu kan. Perdebatan nanti ya, masalah mereka memegang Deuterokanonikan, nabi besar, nabi kecil itu ada. Tapi kalau Torah itu clear ya Don ya. Nangkep nggak? Nah, jadi kita bisa melihat tentu. adanya strict pedagogi yang strict, pendidikan iman yang strict dari orang Yahudi. Torah itu harus dibaca siang dan malam. Nah, Yohanes adalah rasul orang Yahudi. Dia nggak mungkin asal nulis kejadian 3, dia nggak mungkin asal nulis mau apakah engkau daripadaku perempuan gitu ya. Nah, apa korelasinya dengan kejadian 3 tadi? Nangkep gak dong? Ya, Nah, ini fenomenologi ya tadi ya. Yohanes sebagai orang Yahudi menuliskan teks tersebut dengan kata perempuan. Sedang kita tahu orang Yahudi mendidik umat itu siang dan malam membaca Torah, ya kan? Gitu. Taurat gitu ya, gitu. Nah, pembacaan itu pasti sangat melekat dengan sang rasul. Nah, siapakah perempuan yang disebutkan di Kejadian pasal 3 itu? Yang keturunannya akan meremukkan kepala si iblis. Gitu. Nah, di sini kita melihat adanya jawaban atau seperti apa bahasa teologinya? Gue lupa. Tipologi, tipologi, ya, gitu. gambaran, Nah, gambaran tipologi. betul. Nah, akankah kita mau menerima bahwa ternyata perempuan yang disebutkan dalam Kejadian 3 itu adalah Maria? Atau jangan-jangan kita malah memperdebatkan. Kalau saya dalam posisi ini, saya menyepakati beberapa teolog yang jelas menyebutkannya adalah Maria gitu karena dialah perempuan yang keturunannya yaitu Yesus ya gitu yang meremukkan kepala si ular itu di kayu salib gitu ya. Nah, ya, kita tadi sudah ke sana sedikit. Nah, kita akan fokus ke dalam kata pengantara, perantara itu. Gimana tanggapan Dondo sendiri? Apakah Maria bisa disebut perantara? Karena teks di sini, nih kita masih ada di screen ya. Teksnya mengatakan, sekarang kita move ke ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Itu pelayan-pelayan yang dalam pembacaan konteks ini, yaitu mereka yang di perkawinan gitu ya. Nah, mereka Ya, kehabisan anggur, kekurangan anggur gitu. Nah, Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Nah, menurut Dondo sendiri, apakah perintah Maria kepada para pelayan itu menjadi perantaraan gitu? tentu. Karena begini, memang kalau kita bicara perantara itu sendiri ya, kalau kalau kita bicara perantara, perantara itu kan eh, menjadi seperti gini, gambarannya itu dia seperti tukang surat, Hmm, ya. Dia seperti tukang surat yang akan mengirim surat dari blok A ke blok B misalnya begitu. Blok A oke, pengirim, blok B penerima. oke, Nah, jadi gini, perantara perantara itu dan eh, korelasinya dengan Maria sebagai Ibu Maria sebagai perantara. Artinya begini, apa yang Ibu Maria katakan, Ibu Maria sesungguhnya sudah mengetahui kalau 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 anaknya Yesus Kristus itu dia memang ingin, dia menghendaki itu terjadi gitu loh. Makanya dia meminta kepada para orang-orang yang ada di sana untuk
mempersiapkan apa yang dikatakan di ayat setelahnya gitu kan. Akhirnya diminta tempayan-tempayan itu disiapkan semuanya diisikan air. Nah, artinya begini, Ibu Maria sendiri sebagai perantara, dia mengetahui gitu ya. Dia mengetahui kalau anaknya yang pada saat itu berkata, ini saatku ini belum tiba. Hmm, Tapi Ibu Maria sebagai ibunya sangat tahu kalau anaknya Yesus memang ingin melakukannya. oke. Hmm, Jadi ini adalah ini adalah ikatan ya. Ini adalah ikatan oke. karena yang yang membuat ini semua terjadi adalah kehendak Kristus sendiri yang dipahami gitu ya. Karena kita sendiri juga tahu ya kalau kita secara manusia saja memilikinya gitu. Ya, Kita ya. tuh ada kita tuh ada feeling sama orang yang memang benar-benar terikat dengan kita. Oke. Nah, itu pun juga tergambar juga dalam peristiwa ini. Bagaimana Yesus anak Allah ini anaknya Ibu Maria memang benar-benar terikat secara feeling, terikat secara perasaan antara mereka berdua, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu ibunya telah mengetahui lebih dulu karena ada feeling gitu ya. Oh, sekalipun dia berkata demikian, saya tahu kalau anak saya akan melakukan ini. Hmm, Ini kita bukan bicara soal Yesus sebagai Tuhan yang melakukan mujizat, bukan di situ poinnya. ya, 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 ya. Tapi Perantara tadi ya. ya perantara dan secara manusiawi, kembali lagi ke yang tadi, secara manusiawi orang yang memiliki ikatan akan mudah melakukan hal seperti itu, sekalipun tidak bicara sama sekali. Hmm. Ini bukan sesuatu yang ajaib, bukan. Semua manusia yang memiliki ikatan yang sangat erat pasti bisa melakukan ini. Ya, 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 ya. Artinya di sini artinya di sini menggambarkan perantara perantara Ibu Maria dan Yesus anaknya bukan hanya sekedar ya ibu dan anak seperti biasa, enggak. Mereka benar-benar terikat gitu ya. Mereka benar-benar terikat sehingga dalam diam pun mereka saling mengerti Oke. gitu. Ini adalah ikatan yang sangat erat gitu, ikatan yang sangat kuat. Ya, 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 ya. Ini sekali lagi ini bukan sesuatu yang ajaib. Manusia biasa bisa melakukan bisa merasakan ini, bisa. Manusia biasa bisa. Makanya ketika kita memahami Yesus Kristus secara ajaran kita diajarkan untuk memahami seperti ini. Yesus itu 100% Allah, Yesus itu 100% manusia. Nah, ketika kita melihat peristiwa ini adalah gambaran Kristus yang 100% manusia. Oke. Jadi kita pun terhadap orang yang memiliki ikatan yang erat terhadap sama kita bisa juga, sekalipun kita nggak bisa buat mujizat sama seperti Yesus, enggak. Sekalipun kita nggak pernah berbuat perkara-perkara yang ajaib, enggak. Tapi untuk ikatan-ikatan yang seperti ini kita bisa. Ya, ya, ya. Apalagi ini bicara tentang keibuan Maria ya. Maksudnya Iya, betul. eh, intensitasnya itu kayak beberapa beberapa artikel ya. Saya tidak mau memaparkan di sini teman-teman bahwa
beberapa artikel saintis ya, jika kita bicara bagaimana kedekatan ibu dengan uh, anaknya itu lebih 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 sangat 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 dekat gitu, karena 9 bulan dalam kandungan, lalu semenjak dilahirkan pun harus eh, menerima air air hidup, ya, air susu dari ibunya gitu. Jadi itu sangat deep. Jadi itu secara manusia, tadi Dondo mengatakan natur Kristus, Allah yang sejati dan manusia sejati. Dalam konteks ini kita melihat betapa sejatinya Yesus dan betapa kesejatian Yesus sebagai manusia itu datang dari ibunya. Nah, ibunya pun mengerti sekali apa yang sebenarnya dia hidupi bersama sang anak gitu ya. Nah, kita juga tidak bisa melupakan bahwa kisah Natal ya, kisah Natal ketika malaikat mendatangi Maria, Maria sebenarnya sejak awal, ini kan kisahnya Yesus sudah besar gitu ya, sudah masuk ke dalam karya pelayanan Yesus gitu. Nah, sejak sebelum Yesus menjadi manusia pun Maria sudah mengerti misteri iman ini gitu. Maksudnya menjadi perantaraan ya. Kalau kita ngomongin perantaraan, teks ini menjadi salah satu acuan bahwa Maria memperantarai kita kepada Yesus, atau pelayan-pelayan di sini disebut oleh Maria, ikuti aja perkataan Yesus. Nah, garis bawahnya, Maria tidak pernah menunjuk dirinya sendiri, dia selalu menunjuk anaknya yang adalah juru selamat kita. Itu perlu digarisbawahi. Nah, Ya, kenapa Maria tahu selalu menunjuk kepada Yesus, Yesus, Yesus? Ikutilah apa yang dikatakannya kepadamu, ayat 5. Sebab Maria tadi dalam kisah Natal sudah sangat mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat Gabriel mendatang kepada dia. Kau akan melahirkan seorang anak, kan gitu. Nah, misteri iman ini semakin clear ketika kita membaca perkawinan di Kana. Jadi ketika Maria pada masa menerima wahyu Allah akan kelahiran Sang Juru Selamat, di situ dia sudah menjadi khas dengan kepekaannya dengan Allah, kepekaannya dengan Sang Anak. Jadi itu misteri yang tidak dapat dikatakan gitu. Ketika dia mendapatkan sebuah panggilan daripada Allah untuk melahirkan juru selamat dunia, yaitu anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di situ Maria telah belajar semakin peka terhadap Yesus. Maka dengan itu, dia bisa memperantarai kita kepada Yesus. Bisa nggak? Bisa. Karena Allah sendiri yang menghendaki lewat Maria, supaya Yesus lahir. Kita nggak bisa tiba-tiba bilang, Yesus lahir dari mana? Atau bidanya siapa? Itu kan jadi apa namanya? Olok-olokan gitu. Jadi ya, bidanya siapa itu kan sebenarnya narasi olokan. Seakan-akan Yesus itu tidak pure lahir dari rahim Maria. Kata siapa? Dia benar lahir dari rahim Maria. Dengan dari Maria lah Yesus mendapatkan kemanusiaannya. Supaya dia bisa sama seperti kita, dia harus datang ke dalam rahim Maria. Kalau enggak, ya sia-sia gitu. Nanti kan Paulus ada ngomongin ya, kalau kematian dan kalau kebangkitan Yesus tidak ada, maka sia-sialah iman kita. Nah, kalau kita ya, runut, kebangkitan Yesus bicara tentang kematian. Kematian Yesus berbicara tubuh fisiknya yang sama seperti kita. Dari mana Yesus dapat tubuh fisiknya? Dari mamanya, gitu. Sehingga dari sini kita clear dalam hal perantaraan ya. Kita dapat clear. Sejauh ini kita clear bahwa Maria adalah ya, perantaraan. Dalam konteks ini berbicara sejak awal ketika dia mendapatkan pewahyuan dari Allah, malaikat Gabriel mengunjungi dia bahwa Yesus akan lahir di dalam kandungannya. Dari sana Maria telah belajar peka akan kehendak Allah. Maka ketika kita membaca kisah perkawinan di Kana, Maria tidak menunjuk dirinya. Dia menunjuk Yesus. oke. Maka di ayat 5 ini ya, apa yang dikatakannya kepadamu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Jadi Maria tidak menunjuk yang lain, tapi dia menunjuk kepada Kristus. Maka saat Yesus berkata di ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, maka dan mereka pun mengisinya sampai penuh, baru mukjizat terjadi. Oke, kita sudah clear di sini ya Don ya, bahwa perantaraan di sini Ya, ngomongin tentang kemanusiaan si Yesus yang sejati, dan dari sanalah kemanusiaan itu didapat dari Maria lah, kemanusiaan Yesus yang sejati itu eh, sungguh real dari Maria, dari ya, perutnya Maria gitu ya. Benihnya dari Roh Kudus, dari perut Maria lah Yesus menjadi manusia yang sejati, dan ketika itulah Maria telah belajar peka terhadap Allah, dan dia selalu menunjuk Allah dalam hal ini, yaitu anak Allah, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Oke, nah kita sedikit membaca ya, ngomongin tentang kepekaan Maria ini. Kenapa dia selalu menunjuk Yesus? Ada satu kutipan yang sangat bagus dari
eh, paper yang mau saya munculkan ini adalah surat ensiklik. Judulnya itu Redemptionis Mater. Ini kan dalam bahasa Latin. Redemptionis Mater itu adalah Ibunda Sang Penebus, dituliskan oleh John Paul yang kedua atau Yohanes Paulus Yohanes kedua. Paulus II. Ya, Oh, nah, Pop. ya Paus, ya Bapak Suci ya. Jadi ini di abad 20, 1987. Nah, Bapak Suci menuliskan pertama-tama Ibunda Sang Penebus atau Bunda Maria itu punya tempat khusus dalam karya penyelamatan, yaitu yang tadi ketika malaikat datang kepada dia. Nah, ternyata yang menarik dari tulisan Bapak Paus adalah dia mengutip perkataan dari Rasul Paulus. Kalau tidak salah ini surat kepada Galatia itu Paulus ya, Don ya. Iya, Ya, Rasul Paulus mengatakan, setelah genap saatnya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini kata perempuan juga seru kan? Maksudnya seru di sini itu interesting gitu. Ini sangat-sangat hmm. penting. Kenapa kata perempuan dan Yesus tadi menyebut ibunya sebagai perempuan? Genap waktunya Allah mengutus anaknya, mengutus Yesus lahir dari seorang perempuan gitu. Ia Yesus diutus untuk menebus mereka. Nah, sampai di sini, lanjutkan lagi. Kata genap yang tadi di sini, setelah genap saatnya. Perkataan Paulus, setelah genap saatnya, ditafsirkan oleh Bapak Yohanes Paulus kedua, Bapak Suci dikatakan kayak gini. Kata kegenapan ini menunjukkan saat yang telah ditetapkan dari semua ke ini kayaknya kekekalan. Kayaknya ini typo. Bisa-bisanya ya. Surat ensiklik typo. Ya. Ditetapkan dari semua kekekalan ketika Bapa mengutus Putra. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, hal ini menuju pada saat kudus. Waktu Sang Sabda yang bersama-sama dengan Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia mengutip Yohanes 1. Dan membuat dirinya Ya. menjadi saudara kita. Nah, kembali. Yesus menjadi saudara kita, membuat dirinya menjadi saudara kita. Tadi yang saya katakan bahwa kemanusiaan Yesus yang sejati, yang juga tadi Dondo katakan, berelasi dengan ibunya, itu menjadi saudara, dia menjadi saudara kita. Gitu kan, makanya eh, ada ayat yang mengatakan tidak apa seorang sahabat ya, lupa gua gimana, seorang sahabat itu yang memberikan nyawanya gitu. Nah, Oh iya. gue lupa gue itu gimana narasinya, tapi Mm-mm. beberapa teks dalam Perjanjian Baru menyebutkan juga hal-hal yang berbicara tentang saudara kita adalah anak-anak Allah karena Yesus adalah yang pertama, baru seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya gitu. Nah, di sini kita clear bahwa surat ensiklik ini juga menekankan bahwa ini semua tentang penyelamatan, karya penyelamatan di sini, karya penyelamatan. Jadi mempelajari Bunda Maria itu bukan hal yang eh, harusnya menjadi aneh gitu. Kenapa? Karena itu adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Justru kalau kita tidak mau mempelajari Bunda Maria, kita malah bisa keliru dalam memahami Kristus gitu. Nanti kita akan melihat itu dalam fenomena Konsil Efesus ya, gitu. Ketika kita gagal melihat Yesus, maka kita akan menyebut Bunda Maria sebagai yang lain lah gitu, atau tidak terlalu penting atau apapun lah gitu. Nah, paper selanjutnya ini yang bagus. Judulnya adalah Konsep Ajaran tentang Maria sebagai Theotokos menurut telaah Aidan Nichols. Aidan Nichols ini adalah seorang teolog Dominikan. Nah, ditulis oleh, ya ini ada penulisnya ya, eh, STFT Widya Sasana Malang. Aidan Nichols itu adalah ini, apa ya? Aidan Nichols itu adalah teolog Dominikan bernama Aidan Nichols. Kelihatannya, Don ya? Ya. Ya, dalam paper ini yang mau saya tunjukkan adalah ini. Studi mengenai Mariologi tidak dapat dilepaskan dari Kristologi, seperti yang tadi saya dan Dondo katakan. Sebagai dogma atau ajaran gereja, si Aida Nichols pun menjelaskan Mariologi dengan pernyataan berikut. Mariology is itself a companion discipline of Christology and is related to the ecclesiology. The only other major alternative sitting via Kristologi and not independently of Kristologi. Artinya, Mariologi itu sendiri merupakan disiplin pendamping Kristologi
dan terkait dengan gereja, eklesiologi. Satu-satunya penentu alternatif utama lainnya melalui kristologi dan tidak terlepas dari kristologi. Jadi, Mariologi itu satu-satunya penentuan gitu. Saat kita membicarakan kristologi. Karena tadi, saat kita membicarakan Kristus, dia itu Allah yang sejati dan manusia sejati. Dari mana Yesus mendapatkan kemanusiaannya? Ya dari bundanya. Gitu. Dia sangat manusiawi karena dia dikandung oleh manusia, yaitu Bunda Maria. Kita nggak bisa berpikir bahwa Maria itu hanya eh, apa namanya side dish ya, kalau kalau kayak makanan tuh kayak kayak cemilan gitu, nggak bisa gitu. Hmm. Kalau kalau Maria itu sebagai cemilan, Yesus di mana gitu. Maria juga bagian dari hidup hidup iman kita gitu, bukan untuk disembah. Nah, nanti kita akan membahasnya tentang penyembahan terhadap Maria yang keliru dan juga gereja mengajarkan penghormatan kepada Maria itu apa sih? Itu nanti di video yang kedua gitu ya. Ini kita masih dalam sesi ini, kita video yang pertama. Oke, perantaran Maria sudah clear sampai di sini dan relasi Yesus dengan ibunya. Nah, ini kita akan naik lebih lanjut ketika tadi si teolog itu mengatakan, Aidan Nichols mengatakan bahwa Mariologi berkaitan dengan Kristologi juga eklesiologi. Masih ingat gak Don barusan? Iya, Mariologi betul. selalu berbicara Kristologi dan Kristologi selalu berbicara eklesiologi. Jadi Kristus menjadi Ya. kepala gereja, Maria itu adalah perantaraan. Dari dialah Hmm. Kristus kepala gereja ini ada. Dan Kristus kepala gereja ini adalah kepala dari gereja eklesiologi. Nah, kita akan masuk ke dalam Oke. relasi Yesus dengan ibunya yang dinyatakan kepada muridnya, yaitu Rasul Yohanes. Murid yang dikasihinya, gitu ya. Kita baca dulu ayatnya. Yohanes 19, 26, 27. Nah, ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, pada bagian ini, jika tadi kita membahas Maria sebagai perantara, dia menerima wahyu dari Allah, dan dia menunjuk Yesus di perkawinan di Kana. Dia selalu berbicara, ikutilah perkataan Yesus. Maka dalam konteks ini kita akan melihat setelah Yesus telah mati. Nih, di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Jadi kondisinya, Yohanes menuliskan, ketika Yesus di kayu salib, Maria berdiri di dekat salib Yesus. Nah, ayat 26, Yesus melihat ibunya. Inilah tadi kedekatan atau yang Dondo katakan feeling gitu, bahkan more than feeling gitu ya Don ya. Feeling itu Ya. perasaan ibu dan anak. Dia melihat ibunya. Dia tidak Hmm. meninggalkan ibunya sendirian. Dia tahu ibunya yang dikasihinya, yang dipilih oleh Allah Bapa untuk melahirkan dirinya. Wih, narasinya ini penting ya. Ibunya dipilih oleh Bapa untuk melahirkan dirinya. Gitu. Yesus tahu bahwa Bapa di surga memilih Maria untuk dia lahir lewat rahimnya. Ketika Yesus ingin mati di salib, apa yang dikatakan dia? Iya, Yesus melihat ibunya dan ada murid yang dikasihinya di sampingnya, yaitu Yohanes di sini. Berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu tadi, ketika kita membicarakan saudara ya, perhatikan. Ya. Dia menjadi saudara kita. Nah, Yesus telah mengatakan apa di sini? "Ibu, ini adalah anakmu." Maka dia mengatakan kepada Yohanes, "Ibu, ini adalah ibumu. Yohanes, ini adalah ibumu." Gitu. Dia bilang ke muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, ini adalah relasi yang sangat-sangat indah, seperti yang tadi paper itu munculkan ya. Ini ngomongin tentang uh, persaudaraan. Kita tunjukkan lagi ya, di mana tadi itu? Di sini ya, kalau tidak salah. Nah, ini. Hal itu menuju pada saat yang kudus, Sang Sabda yang bersama-sama dengan Allah, kelihatan, Don? Ya.
Ya, telah menjadi manusia. menjadi Yesus manusia, menjadi manusia dan membuat dirinya sendiri menjadi apa? Menjadi saudara saudara kita. kita. Perkataan Bapak Suci em, Bapak Suci Paus ya, Bapak Suci Paus Yohanes Paulus yang kedua, ini dia. Yohanes Paulus yang kedua. Sangat-sangat dekat dengan teks kitab suci ya, Don ya. Tentu. Dia mengatakan apa? Membuat dirinya menjadi saudara kita. Karena di sini Yesus memberikan mamanya, ibunya kepada muridnya. Dan muridnya diperkenalkan, inilah ibumu. Inilah relasi yang tadi. Ini adalah keluarga kerajaan Allah itu. Dari keluarga kudus, Maria dan Yosef, itu ya, mempelainya Maria. Nah, dari Maria dan Yosef ada Yesus, kepala gereja. Nah, inilah yang kita ngomongkan eklesiologi tadi. Ketika Yesus telah menyerahkan ibunya kepada muridnya, dan murid-murid lainnya pun akhirnya menerima Maria di dalam persekutuan yang baru ini setelah Yesus mati. Sampai nanti di hari Pentakosta, ya, itu ada Maria di sana. Jadi inilah gereja yang perdana gitu ya. Walaupun kita tahu ya hari Pentakosta itu selalu menjadi rujukan gereja perdana, tapi selalu ada hal-hal yang implisit gitu ya, bahwa persekutuan di dalam Kristus itu telah nyata di dalam teks ini pun gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajarin di dalam konteks ini? Relasi Yesus dan ibunya itu sangat-sangat indah. Sebagaimana Yesus adalah saudara kita, dia juga mensaudarai perempuan-perempuan lainnya, mensaudarai kita laki-laki lainnya yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyerahkan ibunya kepada muridnya. Murid-murid inilah yang nanti akan mendirikan gereja. Yang kita bahas di video yang lalu, ada uskup, ada rasul, ada bapak-bapak gereja, itu semua diatur oleh murid-murid Yesus. Nah, kita clear sekali bahwa membicarakan Mariologi tidak semata-mata membawa Maria jadi Tuhan, gak ada hubungannya. Kita nggak membicarakan itu. Dan itu pemikiran yang keliru kalau kita malah mikir gitu ya, Don ya. Kita justru membicarakan Mariologi karena kita tahu juru selamat kita memberikan ibunya kepada rasulnya atau Yohanes atau muridnya, dan rasulnya lah yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati ibu dari sang juru selamat. Silakan Don, tanggapan terhadap teks ini bagaimana soal relasi Yesus dan ibunya? Oke. Justru di sini tampak kembali ya, kelihatan semakin kuat gitu. Begini, kalau kita berpikir selayaknya manusia biasa, kita akan berpikir seperti ini. Ah, untuk apa sih? Dia kan bukan bukan orang tua saya, gitu ya. Tapi kembali lagi, persaudaraan dalam Kristus itu sangat berbeda. Jangan kita samakan dengan cara kita bersaudara. Misal begini, kita yang memang masih punya apa ya, masih punya keluarga yang erat gitu, kekeluargaan yang erat. Yang jadi ukuran itu adalah ikatan darah. Seperti kita lihat, oh, orang-orang dari suku-suku tertentu di Indonesia misalnya begitu, ini masih ada. Dan mau yang lebih dekat lagi dari kitab suci. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi juga seperti itu. Mereka lebih lebih menekankan ikatan darah. Tetapi dari sini kita bisa melihat gitu. Persaudaraan yang dibangun, persaudaraan yang dibangun dalam Kristus itu bukan lagi ikatan antar darah Um, ya, ya, ya. gitu. Justru di sini semakin kuat. Makanya makanya kita di gereja, cara pandang kita itu adalah siapapun dia yang ada di dalam gereja, dia adalah saudara kita Hmm. gitu. Siapapun yang ada di dalam gereja, dia itu adalah saudara kita. Karena kembali lagi, ikatan dalam Kristus bukan lagi ikatan darah. Gambarannya sama persis seperti hal ini, Ya, 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 ya. gitu.
Yohanes tidak ada satu teks historis, tidak ada satu teks historis menyebutkan Yohanes adalah saudara Yesus, tidak ada. Yang ada itu Hmm. adalah Yakobus. Yakobus yang nantinya memimpin umat di Yerusalem. Itulah orang yang disebut saudara Yesus. Oke. Nah, kita kita justru ketika kita mengetahui ini, justru akan semakin clear ungkapan saya apa pernyataan saya tadi bahwasannya persaudaraan dalam Kristus itu bukan lagi persaudaraan yang dianggap atau cara pandang persaudaraan yang lama gitu ya. Cara Ya. pandang persaudaraan yang lama yang dipegang oleh orang-orang suku yang masih menekankan akan ikatan darah Hmm. atau juga mungkin orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi. Bukan lagi persaudaraan yang seperti itu, Ya. melainkan Ya. persaudaraan dalam Kristus yang memang dibangun bersama dalam gereja, bertumbuh bersama dalam gereja, bertumbuh bersama-sama apa? Bangun bersama-sama dengan Kristus, tumbuh bersama-sama dengan Kristus. Hmm. Jadi persaudaraan kita dalam gereja ini adalah dipersatukan lewat Kristus. Ya. Sama seperti ungkapan ini. Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibumu. Kristus yang mempersatukan antara ibunya sendiri dan murid terkasihnya Yohanes. Ya. Padahal kembali kalau kita lihat ikatan darah dalam catatan sejarah Alkitab khususnya Perjanjian Baru, tidak ada teks pun, tidak ada satu teks pun yang menyebutkan kalau Yohanes ada ikatan darah dengan Kristus, nggak ada. Ya. Jadi ini Oke. clear ketika kita melihat persaudaraan dalam gereja, Eklesiologi ya, balik khusus- lagi ya. khususnya khususnya keluarga kerajaan Allah yang tadi sempat disinggung sama Yunus ya, yang Ya. tadi Ya. sempat disinggung sama Jerry. Oke, gini, kita dapat melihat dari sini kalau bukan bukan kamu berasal dari mana, kamu anaknya siapa, si ini, oh kamu anaknya si ini, si ini, si ini, si ini. Kalau kita memandang dalam sudut pandang gereja, kita semua adalah anak-anak Allah yang dimana dan tadi Jerry sudah sebutkan sebelumnya dipersatukan lewat dipersatukan lewat Kristus menjadi Yesus itu adalah anak yang tunggal dan kita adalah anak-anak dari Bapa juga. Ya. Kekeluargaan seperti inilah yang berusaha digambarkan gitu ya, yang berusaha digambarkan dan memang gambaran ini sangat nyata gitu dalam gereja. Jadi dalam bergereja jangan lagi lah memandang gitu. Oh, dirimu dari gereja mana? Dirimu dari gereja mana? Enggak. Dimanapun gerejanya, kita orang yang percaya semuanya saudara. Semuanya saudara. Ya. Makanya dalam dalam homili, dalam khotbah, di situ juga seringkali dibilangkan saudara terkasih dalam Kristus. Persaudaraan dalam Kristus. Gitu. Artinya apa? Ya, kata-kata itu jangan sampai hanya cuma sekedar diucap di atas mimbar. Hidupi perkataan itu. Siapapun orang yang percaya akan Kristus, peristiwa keselamatan yang melalui dia, dan segala perkara-perkara yang terjadi yang tercatat dalam kitab suci dan kita mempercayainya, artinya kita adalah saudara Kristus, saudara dalam Kristus gitu kan. Ya. 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 Jadi nggak bisa kata-kata ini dibiarkan hanya berdiri sendiri gitu, apalagi cuma dipakai dalam menyambut. Enggak. Kata-kata ini harus dihidupi supaya kita bisa benar-benar menghidupi seperti apa sih persaudaraan dalam Kristus.
Persaudaraan betul, dalam Kristus, persaudaraan dalam Kristus nggak ada bicara soal uang, nggak ada. betul. Gambaran persaudaraan dalam Kristus itu semua sudah terbukti setelah setelah Kristus sudah dikubur, setelah Kristus dikubur dan akhirnya dia bangkit dan menerima tubuh kemuliaan, di mana para murid berkumpul di satu tempat. Hmm. Lalu Kristus menemui mereka dalam bentuk dalam rupa tubuh kemuliaannya, Ya. menjumpai para murid yang pada saat itu sedang bersama-sama. Nah, kebersamaan yang seperti ini harusnya ya, kalau memang kita cuma memandang Yesus sebagai orang biasa, orang berpengaruh aja gitu. Kayak misal, oh dia presiden, oh dia ini, dia itu. Nggak mungkin. Setelah mati, sudah. Harusnya perkumpulan ini sudah selesai. Tetapi kita lihat apa yang terjadi sekarang. Orang yang melakukan perkumpulan seperti ini, orang yang melakukan persekutuan seperti yang digambarkan ketika Kristus dalam bentuk tubuh dalam dalam rupa tubuh kemuliaannya datang menjumpai para murid, itu masih kita jalani sampai sekarang. Ya, Itu adalah pertemuan, pertemuan persekutuan di gereja ya, gitu. oke. Ya, sebuah penjelasan yang sangat baik ya bahwa kita membahas tentang dua topik, bukan dua topik, dua kata perantara, Maria sebagai perantara dan Maria berelasi dengan Yesus. Nah, di dalam konteks relasi dengan Yesus ini kita sudah menemukan bahwa kembali pembahasan tentang Mariologi berkaitan dengan Kristologi dan Eklesiologi. Dondo telah menjelaskan dengan baik bahwa gereja tidak lagi berbicara tentang ikatan darah, ras, ekonomi, apapun. Nah, di sini kita bisa mengoreksi kehidupan gereja kita selama ini. Gitu. Jika gereja kita masih uh, kita ini garis bawah dulu ya. Disclaimer, kita tidak sedang mendebatkan konteks gereja-gereja suku yang ada di Protestan, tapi silakan teman-teman berpikir sendiri gitu. Jika di dalam dinamika gereja suku teman-teman ternyata malah meninggikan kesukuannya, maka teman-teman harus berpikir karena faktanya gereja itu yang universal, yang Katolik tidak sedang memperdebatkan tentang isu suku, ras, dan lain-lain. Semua itu adalah keluarga di dalam Kristus. Sebagaimana ibunya diserahkan kepada Yohanes muridnya, itu tidak ada ikatan darah di sana, teman-teman. Yang ada di sana adalah ikatan di dalam Kristus. Mata Yesus disalib, memandang kepada Maria, dan menyerahkan Maria kepada muridnya. Apa yang mau kita bahas di sini? Apakah keyahudiannya? Tidak, Yesus sudah mengatakan itu nanti ke dalam penglihatan Petrus ya. Itu tapi kita tidak sedang membahas di sini. Waktu Petrus mendapatkan penglihatan untuk memakan makanan yang haram. Nah, saat itulah Petrus nanti melayani Cornelius. Gitu, itu dalam konteksnya. Nah, artinya perjanjian baru sebagaimana dasar gereja atau para rasul sebagaimana yang Dodo tadi katakan tidak lagi tergantung oleh hal-hal yang bersifat materi semata atau justru malah meninggikan materi. Baik itu materi secara suku, kan suku itu kan ngomongin materi ya, hal yang lahiriah, atau materi secara finansial. Jadi Kristus itu melampaui materi karena dia sudah menyengaitkan kita kepada Bapa. Dialah yang sulung, gitu. Dialah yang pertama. Begitu teman-teman, di poin pertama pembahasan ini, kita telah melihat Maria sebagai perantara dan Maria berelasi dekat dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, apa pernyataan Bapak-Bapak Gereja terkait Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Nah, ini dia.
dengan judulnya ini ya, teman-teman bisa pause dan untuk baca lagi tadi saya sudah tampilkan. Maka dalam konteks pernyataan Bapak-Bapak gereja, nih, ini ya dasar kitab suci tadi, baru sekarang nih Bapak-Bapak gereja mengatakan seperti apa. Dasar tradisi suci gitu ya. Yang gereja Katolik memang menggunakan diksi tradisi suci atau bahasa yang lebih bersahabat bagi kaum Protestan itu bapak-bapak gereja gitu ya. Kalau ngomongin tradisi suci ke orang Protestan agak hang soalnya. Jadi apa yang dikatakan bapak-bapak gereja? Nah, pertama Santo Irenaeus, ini abad kedua teman-teman semuanya, mengatakan bahwa perawan Maria yang taat kepada sabdanya atau Yesus Kristus menerima dari kabar gembira malaikat bahwa ia akan melahirkan Tuhan. Irenaeus hanya mengatakan singkat, tapi ada yang lebih panjang lagi. Saya ada baca, tapi kita di sini aja. Baru Petrus dari Alexandria, ini bukan Petrus murid ya Yesus ya, mengatakan pengakuan mengenai kebangkitan orang mati di mana Yesus Kristus Tuhan menjadi yang pertama. Kristus mempunyai tubuh yang sungguh, bukan hanya kelihatan sebagai tubuh, tapi tubuh yang diperoleh dari Maria Bunda Allah. Nah, di konteks ini, Saint Peter dari Alexandria itu ngomongin bahwa eh, tadi yang saya juga sempat mengatakan, ketika Paulus mengatakan, percumalah iman kita jika Yesus tidak bangkit. Nah, Yesus bangkit itu karena Yesus mati. Yesus mati itu ya ini, mengatakan apa yang dikatakan Saint Peter dari Alexandria ini, pengakuan mengenai kebangkitan orang mati di mana Yesus Kristus Tuhan menjadi yang pertama. Nah, jadi kebangkitan Yesus selalu dimulai dari kemanusiaan Dia yang telah mati. Kristus mempunyai tubuh yang sungguh-sungguh manusia, bukan hanya kelihatan sebagai tubuh. Jadi bukan cuma samar-samar. Yesus itu pure manusia, totally human. Tetapi tubuh dari mana itu dapatnya? Itu dari bundanya Dia, atau bunda kita, bunda gereja, atau bunda Maria gitu. Nah, Cyrilius dari Yerusalem abad keempat mengatakan bahwa begitu banyak saksi sejati tentang Yesus, Bapa memberikan kesaksian tentang putranya dari surga, Roh Kudus turun untuk mengambil rupa seperti burung merpati, penghulu malaikat memberikan kabar gembira kepada Maria, perawan Bunda Allah memberikan kesaksian. Jadi, pertama-tama yang menerima kabar tentang adanya juru selamat itu, yang menerima ya, menerima kabar tentang lahirnya juru selamat kita, juru selamat yang sejati, yaitu Bunda Allah gitu. Karena Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati, maka Theotokos, gelar Theotokos itu bisa disebut kepada Maria sebab dia mengandung anak Allah. Nah, Athanasius abad keempat mengajarkan bahwa sabda Allah Bapa di tempat yang maha tinggi adalah ia yang dilahirkan oleh perawan Maria Bunda Allah. Sekali lagi Athanasius pun mengatakan istilah gelar yang jelas Bunda Allah. Baru ada Ambrosius juga mengatakan bahwa hidup Maria memancar seperti penampakan kemurnian dan cermin bentuk kebajikan. Hal utama yang mendorong semangat dalam proses belajar adalah kebesaran sang guru. Nah, jadi Maria itu mengajarkan hidup yang jadi dari Maria terpancar kemurnian gitu. Karena dia perawan yang murni, Allah memilih dia gitu. Dan tercerminlah kebajikan hidup Maria. Dan Maria dapat itu dari mana? Dari Kristus itu sendiri dengan ketaatannya kepada Allah, kepada anak Allah. Jerome juga mengatakan bahwa agar Maria menjadi teladan ya, Maria menjadi teladan. Dia Bunda Allah, dia juga teladan, dia diberkati dan karena kemurnian yang tak tertandingi menjadikannya Bunda Allah. Dia manusia yang begitu taat kepada Allah sejak dia mendapatkan wahyu akan kelahiran juru selamat kita. Nah, ada banyak lagi dari bapak-bapak gereja Alexandria yang dipaparkan di sini. Baru terakhir dari Yohanes Damaskus. Ya, Santo Yohanes Damaskus ini abad 8 juga menegaskan agar Nestorius, nah ini Nestorius, dibiarkan menjadi malu dan menutup mulutnya. Anak ini adalah Allah Yesus. Bagaimana mungkin ia yang melahirkannya bukan Bunda Allah. Nah, sampai di sini kita akan masuk ke dalam konsili Efesus. Jadi, kita tutup di pernyataan Bapak Gereja Yohanes Damaskus. Disclaimer teman-teman, pengutipan terhadap Bapak Gereja ini tidak bermaksud untuk mensimplifikasikan konteks yang dialami setiap abadnya. Ya, tadi kan dari abad 2 nih. Dari abad 2 ada abad 5, abad 5, abad 4 gitu. Jadi, setiap abad itu Bapak-bapak gereja tetap konsisten. Kami tidak bermaksud mensederhanakan konteks yang dihadapi Bapak gereja. Nah, tapi di abad 8 ini, Yohanes Damaskus ini,
menyinggung tentang Nestorius, dia adalah uskup yang dalam konteks ini bermasalah ketika dia menyebut Theotokos. Dia hanya menyebut Christotokos. Dia bermasalah karena dia menyebut Christotokos atau Maria adalah hanya Bunda Kristus. Jadi semata-mata bagi Nestorius, Maria bukan Bunda Allah karena hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Di sini ada problem. Karena itu, kami tidak juga bermaksud akan membahas kristologi yang mendalam tentang natur Kristus di sini. Kami dalam skop ini membahas tentang Maria. Nah, ketika Yohanes Damaskus menyebutkan ini, kita akan masuk ke dalam uh, konsili Efesus. Yohanes Damaskus sudah bilang, anak ini atau Yesus ini adalah Allah. Tadi kita udah sempat menyinggung ya bahwa dia manusia sejati dan Allah sejati. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin Maria yang melahirkan Yesus bukan bunda Allah? Nah, ini adalah konsekuensi dari melahirkan Yesus. Bunda Allah ini bukan berarti Maria adalah Allah, bukan. Gelar ini disandangkan karena Maria melahirkan Yesus yang adalah Allah. Bukan Allah, itu berbeda ya teman-teman semua yang menyaksikan kami. Kita perlu clear bahwa Maria bukan Allah, tapi Bunda Yesus, di mana Yesus adalah Allah. Nah, karena itu, kita akan menjelaskan tentang Konsili Efesus. Saya akan mengutipnya juga nanti dari ensiklik Bapak Paus. Dondo, silakan apa yang mau di-share tentang Konsili Efesus setelah tadi kita menjelaskan adanya kutipan-kutipan dari Bapak Gereja dan yang terakhir tadi dari Santo Yohanes Damaskus, dia menegaskan nih Nestorius biar tutup mulut dan dia malu karena Maria adalah Bunda Allah. Nah, gimana tanggapan Dondo tentang apa sih yang terjadi di Konsili Efesus dan mengapa Nestorius seperti itu? Singkatnya seperti apa, Dondo? Hmm, oke. Eh, Konsili Efesus 428 sampai 431 itu memang mengacu pada dua isu sebenarnya. Hmm, Yang pertama adalah Theotokos, yang kedua adalah Duinatur Kristus. oke. Nah, gini, eh permasalahan dengan Nestorius, antara Nestorius dengan Bapak Gereja Ciril, ya, itu sebenarnya adalah suatu hal yang memang pada saat itu jadi perdebatan antara Gereja Alexandria dengan Gereja Yerusalem. Hmm, Maka diadakanlah konsili di daerah Efesus hmm, oleh Raja Theodor II. Yang tujuannya memang seperti pada umumnya, ketika terjadi perbedaan pendapat, diadakannya konsili untuk menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda, gitu ya. Ini oke. semua adalah ini semua adalah kesepakatan dalam memaknai konsili, mulai dari konsili Nicea 325. Ya. Dasarnya adalah seperti itu, menyatukan cara pandang yang berbeda, gitu ya. Karena memang setiap orang yang pada saat itu memang menghadapi budaya, menghadapi problem, menghadapi eh, orang-orang yang eh, berbeda secara gaya hidup, ya, gaya hidup, pola hidup, atau mungkin kebiasaan sehari-hari atau tradisi daerah-daerah yang yang memang mereka tempati, gitu ya. Jadi dilihatnya begini. Ketika kita melihat konsili secara umum dulu, jangan ngomongin Efesus dulu ya. Nah, konsili secara umum itu mulai dari apa namanya Nisea sampai yang hari ini Vatikan II, tujuannya semuanya sama, Ya. menyatukan pandangan yang berbeda, gitu. Tujuannya semuanya sama, menyatukan pandangan yang berbeda. Jadi kita sekarang masuk ke 428 431 Konsili Efesus. Hmm, Gini, oke. Jadi Konsili Efesus
memiliki topik yang udah saya sebutkan sebelumnya, yang memang kedua orang ini antara Cyril dan eh, Nestorius memiliki dua cara pandang yang berbeda mengenai Duinatur Kristus dan eh, Ibu Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos gitu kan. Seperti Ya. tadi yang Yunus sudah kutip sebelumnya dari Bapak Gereja abad 8 itu itu sudah menggambarkan sedikit kalau eh, isu Theotokos yang digambarkan oleh Bapak Gereja yang ada di abad 8 itu memang fakta yang terjadi gitu. Jadi siapa? Nestorius itu melihat Ibu Maria hanya sebagai ibu Kristus secara biologis dan tidak akan pernah pantas. Ya, kalau kita bilang mungkin akan pasti akan mungkin ketika ada beberapa orang yang menyebut eh, Maria adalah Bunda Allah. Tetapi kata yang paling tajam di sini adalah pandangan Nestorius dibilang itu tidak pantas untuk disebut Bunda Allah Hmm. atas dasar alasan Maria masih manusia seutuhnya. Hmm. Karena memang menurut pemikirannya, kalau memang Maria itu adalah Bunda Allah, harusnya dia sama seperti Allah. Tapi kan ketika kita baca kitab suci kan frasanya tidak apa? Frasanya tidak seperti itu, ceritanya tidak seperti itu, alurnya tidak seperti itu, gitu loh. Maria masih sepenuhnya manusia. Hmm. Nah, akhirnya jadinya begini, akan jadi akan terjadilah akan terjadilah cara pandang yang cacat kalau salah memahami Theotokos, yaitu adalah memahami Duinatur Kristus. Makanya ini sangat berkaitan gitu antara Hmm. membicarakan Duinatur Kristus dengan membicarakan Theotokos. Karena begini, kalau kita pakai cara pandang yang dipakai oleh Nestor di sini, nggak akan pernah ada dalam pikiran kita kalau Yesus itu adalah 100% manusia. Nggak. Seperti tadi apa yang saya singgung dalam melihat peristiwa Yesus, ibunya dan muridnya Yohanes di peristiwa penyaliban. Di situ saya ada menyebutkan begini kalau memang ada diingat nanti, saya ada menyebutkan seperti ini. Eh, Yesus itu ada dua dua pribadi, yaitu sebagai pribadi manusia 100% dan pribadi Allah 100%. Nah, balik lagi ke yang ini. Kalau kalau akhirnya Nestor atau mungkin orang-orang yang memegang teologi Nestor, dia akan gagal mengenal Yesus yang memiliki dua natur, Hmm. gitu. Dia akan gagal dalam melihat dua natur Kristus. Makanya kita harus melihat Konsili Efesus ini sebagai ajang bukti, gitu ya. Kalau ini adalah tempat di mana dimulainya ada bagian gereja yang tersingkir, gitu ya. Hmm. Bagian gereja yang tersingkir akhirnya karena apa? Tidak mau membuat kesepahaman, gitu ya. Oke. Artinya dia melanggar makna konsili itu sendiri, gitu kan. Seperti tadi apa yang saya bilang di awal, tujuan konsili itu adalah menyatukan pandangan yang berbeda-beda. Oke, kalau memang ada di daerah tertentu yang memiliki pandangan-pandangan atau eh, cara melihat kitab suci yang berbeda. Nah, jalannya begini, agar kita semua bisa tetap satu, yuk kita duduk, kita ngobrolin di sini. Apa sih sebenarnya pandanganmu? Aku mau tahu loh.
Tapi sayangnya di konsili Efesus ini gagal menciptakan kesepahaman. Nestorius tidak mau ya. Nestor tetap gigih gitu. Ya, akhirnya gereja dengan Nestor terjadi kesalahpahaman di sini, gagal menciptakan kesepahaman. Nah, kenapa akhirnya Nestor yang dibuang dan gereja tetap satu? Karena konsili ini sifatnya adalah banyak lawan satu. Siapa yang kepala batu akan dibuang. Hmm. Dalam peristiwa dalam sejarah-sejarah konsili pun juga bukan cuma Nestor yang dibuang, banyak. Ya, ya, ya. Termasuk termasuk juga Cyril. Nanti ya Cyril pun juga akan dibuang. Tapi kita bukan lagi bahas soal sejarah konsili ya. Tapi nanti Oke, kalau memang ada topik tentang sejarah konsili, teman-teman nanti bisa lihat. Kalau Cyril pun juga akan dibuang, oke. gitu. Jadi kembali pada pada arti konsili itu sendiri. Karena konsili ini mengumpulkan semua persatuan gereja dari setiap daerah di mana gereja itu berdiri. Nah, apalagi sekarang gereja udah sampai seluruh dunia. Jadi kalau namanya konsil, ya konsili itu dari dari benua timur sampai benua barat di mana gereja berdiri, semua berkumpul, tidak ada yang boleh absen. Oke. Sekalipun sekalipun isu yang dibahas itu sangat kecil, sangat ringan gitu kan. Ah, ini ini bisalah saya bahas sendiri, nggak perlu ada siapa bilang. Makanya setiap saat kalau kalau kita lihat apa kalau kita lihat ininya gereja Katolik ya, kalau kita lihat kehidupan kardinal gereja Katolik yang setiap waktu ya, bisa setiap waktu bolak-balik negara asalnya ke Vatikan. Karena ya tujuannya itu menciptakan kesepahaman dan jangan sampai ada orang yang terpecah dari gereja. Ya, ya. Baik, demikian. Oke. Ya, thank you Dondo udah menjelaskan dinamika-dinamika konsili dan juga tadi membuka dengan dinamika konsili Efesus secara khusus. Nah, yang Dondo katakan tadi, gimana Nestor, hmm, nih ya, saya ada tulisannya. Jadi second letter of Nestorius to Cyril. Jadi konteksnya saya mau memaparkan papal encycles.net ini, yaitu konsili Efesus dengan dinamikanya. Jadi Cyril ke Nestorius, baru nanti Nestorius menjawab Cyril. Nah, seperti yang Dondo tadi katakan, sebenarnya Nestorius sudah nih tadi em, dia dikondem di Roma karena menjadi pusat gereja baru before the arrival either of Rome legates or the Eastern Bishop John Antioch, Cyril dari Alexandria yang memulai konsili, Nestorius eh, sudah 3 kali, tapi dia tidak datang, gitu ya. Dia Ya, dia sudah eh, ya kali dipanggil ya. dipanggil 3 kali, tapi tidak datang. Nah, Ya, his teaching was ashamed and judged upon it 197 bishop. Ya. Nah, kita disclaimer teman-teman bahwa konsili Efesus itu kompleks. Kita juga tidak tidak bukannya tidak mau, tapi kita fokuskan ke diksi Theotokos dan Christotokos. Nah, di sini ada tertulis seperti ini. Ini ya.
letter of Nestorius to Cyril. Dia mengatakan apa sih? Um, nih, nih. Again, I should like nih. uh, saya langsung bacakan ya dari sini. Dari sini sampai ke sini. Ya, dari again I should like to explain. Bahasa Indonesia itu kayak gini. Sekali lagi saya ingin menguraikan hal ini lebih lanjut, tetapi saya terhalang oleh ingatan akan janji saya of my promise. I must speak, therefore, but with brevity. Karena itu saya harus berbicara secara singkat. Holy Scripture, nah ini kitab suci, dimanapun ia mengingatkan akan rencana Tuhan, berbicara tentang kelahiran dan penderitaan, bukan tentang keilahian, tetapi tentang kemanusiaan Kristus, sehingga perawan suci lebih tepat disebut Ibu Kristus daripada Ibu Allah. Nah, di sini dia ngomong ya, jadi uh, so that the Holy Virgin is more accurately termed Mother of Christ than Mother of God. Dan dia mengatakan lagi seperti ini. Dengarkan kata-kata yang diberitakan Injil ini. Nah, dia mengutip, hear these words. Dia mengatakan di sini, hear these words that the gospel proclaim. Kitab kitab silsilah Yesus Kristus, putra Daud, putra Abraham, jelas bahwa Allah firman bukanlah putra Daud. The book of generation of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Ini kalau nggak salah ini ada di Matius ya, Matius genealogi 1, Yesus. Matius 1, Ya, Matius 1. yes, it is clear that God, the Word, was not the son of David. Nah, jadi ini kembali lagi ya penafsiran. Kita kalau membaca konsili itu selalu tadi yang katakan Dondo katakan untuk menyatukan kesatuan iman. Nah, kenapa penting? Karena gereja tidak bisa sembarangan ngaku-ngaku saya mendirikan gereja, padahal ajarannya tidak bersatu dengan gereja secara universal. Itu bisa bermasalah, gitu. Nah, konteks konsili Efesus ini adalah ya tadi, tentu udah katakan Kristologi dan juga Mariologi tentang natur Kristus dan juga siapakah Bunda Allah ini. Nah, kita tidak panjang kali lebar di dalam perdebatan yang terjadi di konsili Efesus. Tapi kita sudah menemukan bahwa sudah jelas, ini aja yang mau saya tunjukkan. Dinamikanya teman-teman boleh baca, nanti saya akan munculkan link ini di kolom komentar YouTube dan juga di Spotify. Ya, dia mengatakan seperti ini. So that the Holy Virgin, yaitu Maria, is more accurately termed Mother of Christ than Mother of God. Nah, dinamikanya itu adalah tadi, bagaimana memahami Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwa Nestorius bilang bahwa Holy Scripture, wherever it recall, nah, kitab suci ditafsirkan oleh Nestor, mengingatkan akan rencana Tuhan berbicara tentang kelahiran dan penderitaan, bukan tentang keilahian. Nah, speaks of the birth and suffering, not the Godhead, keilahian, but of the humanity of Christ. Nah, ada masalah yang terjadi di dalam pembacaannya. Jadi seakan-akan kitab suci selalu ngomongin tentang kemanusiaan Yesus doang. Makanya tadi problemnya itu selalu ini nih, Holy Scripture. Holy Scripture itu tidak bisa sembarangan untuk ditafsir, gitu. Kita semua punya pembacaan pribadi terhadap kitab suci sah, tapi kita tidak boleh membuat dogma menurut pandangan pribadi. Karena gereja itu bukan dirimu sendiri. Tadi kita udah bahas, relasi gereja itu sudah tidak lagi suku, tidak lagi terbatas materi, baik ekonomi atau kesukuan, atau apapun yang bersifat materi, tapi kita berrelasi dalam Kristus yang secara ilahi. Tentu, maka konsekuensinya, persekutuan kita terhadap orang lain di dalam gereja itu perlu dijaga, termasuk dalam penafsiran, termasuk dalam ajaran. Karena itu, teman-teman semua, yang perlu kita soroti di sini adalah, apa sih yang sebenarnya konsili Efesus mau tegaskan ketika kita telah menemukan bahwa Nestor mengatakan hal yang bertentangan dengan pengakuan Efesus. Apa yang dikatakan oleh konsili Efesus? Saya langsung saja, dengan tidak panjang kali lebar ya, menunjukkan dokumen yang tadi rinci. Silakan teman-teman mau baca. Nah, di dalam Ibu Indah Sang Penebus ini, yang tadi saya sudah paparkan di
topik yang pertama tentang relasi dan perantaraan Maria dengan Yesus. Nah, Bapa Suci itu mengatakan seperti ini. Nah, seturut dengan Konsili Vatikan kedua, jadi ini merangkum Konsili Efesus dan juga Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua mempersiapkan kita untuk hal ini dengan menyajikannya dalam ajaran Bunda Allah dalam misteri Kristus dan gereja. Bila hal ini benar, seperti dinyatakan oleh konsili itu sendiri. Nah, ini quotation-nya nomor 8. Nah, konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia modern, ini Gaudium et Spes. Ini ada rujukan ke dokumen gereja lainnya, bahwa hanya dalam misteri penjelmaan Kristus, maka misteri manusia mendapat kejelasan. Lalu prinsip ini harus diterapkan dengan khusus kepada putri umat manusia yang utama, yaitu wanita atau perempuan luar biasa yang menjadi bunda Kristus. Hanya dalam misteri Kristus, maka misterinya sangat jelas. Karena itulah sejak semula gereja berusaha menafsirkan. Gereja berusaha menafsirkan. Bukan Nestor yang berusaha menafsirkan, tapi gereja komunal, bukan terbatas lagi oleh suku, ekonomi, apapun. Misteri penjelmaan memungkinkan menyelami dan menjernihkan misteri Bunda Sang Sabda yang menjelma manusia. Konsili Efesus nih, 431 ini, ya kelihatan ya, sorry, ini, Konsili Efesus mengatakan memberikan keputusan penting dalam penjelasan mengenai hal ini. Karena selama konsili tersebut yang disambut dengan sangat gembira oleh umat Kristiani, kebenaran Maria sebagai Bunda Allah dipastikan secara resmi sebagai suatu kebenaran iman gereja. Maria ialah Bunda Allah atau Theotokos. Sejak dengan kekuasaan Roh Kudus, ia mengandung dalam haribaan perawannya dan melahirkan ke dunia Tuhan kita. Putra Allah lahir ke dalam perawan Maria, benar-benar menjadi satu dari kita, kemanusiaannya. Putra Allah, perlu digarisbawahi kata putra Allah itu tadi. Karena Nestor memahaminya berbeda. Dia hanya melihat Yesus tentang penderitaannya dan kemanusiaannya, maka dia hanya menyoroti Maria adalah bunda Yesus, gitu. Dia tidak meyakini tentang putra Allah ini secara clear. Nah, telah menjadi manusia, putra Allah menjadi manusia. Karena itu, melalui misteri Kristus pada cakrawala iman gereja bersinarlah dalam kepenuhan misteri bundanya. Sebaliknya, dogma Bunda Allah Maria bagi Konsili Efesus dan bagi gereja adalah bagaikan materai pada dogma penjelmaan. Jadi, ajaran tentang Maria sebagai Bunda Allah itu berkaitan dengan inkarnasi sebenarnya, di mana sabda benar-benar mengambil hakikat manusia, seperti yang kita bahas di awal tadi, ke dalam persatuan pribadinya. Di dalam pribadi Yesuslah kita membicarakan Maria, itu perlu harus jelas. Nah, Yesus ini adalah Allah dan juga manusia. Nah, karena itu, Dondo dan teman-teman yang mendengarkan podcast kami, kita clear di sini. Maksudnya apa? Konsili Efesus dan Konsili Vatikan kedua firm gitu, gereja firm sekali. Bahkan saya tidak punya dokumen yang bisa dipaparkan, tapi saya terus berdiskusi dengan teman-teman di Ortodoks Patriark Moskow dan juga Patriark Alexandria, Patriark Koptik gitu ya. Mereka juga yakin bahwa Maria juga Bunda Allah gitu. Padahal dalam konteks Koptik pun ada perdebatan ya Don ya, bahwa natur Yesus gitu ya, Mia Visit, apakah Ya, Yesus dua natur Mea apa Visit. satu? Ya, padahal dalam pembahasan tentang Mia Visit pun orang-orang Koptik itu yakin dia Yesus itu satu natur tapi ilahi juga manusiawi gitu. Nah, memang Nestorius saja yang memang something, nangkep gak Don? Jadi saya dalam dialog saya dengan teman-teman di Koptik itu juga mereka menyebut bahwa Maria Bunda Allah gitu. Padahal mereka duluan itu dalam kronologi ya. Kalau saya tidak salah secara kronologi mereka itu gereja timur atau gereja ortodoks yang di timur yang pertama-tama juga mempermasalahkan tentang natur Kristus, tapi mereka tidak menolak gitu. Mereka tidak menolak Yesus ilahi dan manusiawi. Mereka menolak dengan istilah dua natur aja. Nah, tapi kita tidak sedang bahas di sana. Yang mau saya paparkan di sini adalah kita clear bahwa gereja meyakini baik Ortodoks di timur, bahwa Ortodoks Oriental yaitu Koptik dan juga gereja Katolik itu meyakini bahwa Maria adalah Bunda Allah. Nah,
Kenapa ini penting menjadi kesatuan iman kita? Karena kita membicarakan Kristus, juru selamat kita. Dia yang mati, bangkit, dan naik ke surga, mengirim Roh Kudusnya kepada Maria dan para rasul, menjadi fondasi bagi iman kita. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Kita sampai ke penghujung podcast, dan karena itu saya mau Dondo menutup dengan refleksi terhadap dua dua topik dalam sesi ini. Pertama, tadi kita membahas tentang Maria sebagai perantaraan, di mana dia menunjuk Yesus di dalam perkawinan di Kana, juga dia sebagai Bunda Kristus. Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihinya, dan itu sebagai pertanda bahwa Maria juga bagian dari gereja, keluarga dalam kerajaan Allah. Kita adalah anak-anaknya Kristus. Nah, dan yang baru saja kita bahas, Konsili Efesus dan Nestor, bagaimana gereja membahas Bunda Allah. Silakan Dono refleksi untuk menutup podcast kita. Oke, gini ya, eh nggak bisa. Jadi kita gereja modern seharusnya jangan pernah melepaskan semua yang udah terjadi. Karena begini, eh perdebatan-perdebatan yang terjadi, baik itu dalam konteks konsili maupun eh, konteks gereja modern, kerap kali terjadi perdebatan yang sebenarnya isu-isu yang diperdebatkan itu semuanya sudah selesai di meja konsili. Jadi kita gereja modern jangan lagi mengulang. Baiknya kita belajar, gitu ya. Baiknya kita belajar. Kita belajar melihat sejarah. Kita belajar melihat eh, apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Karena kembali lagi ya, perjanjian lama menyatakan gitu seperti apa yang saya kutip di pertemuan berapa di pertemuan-pertemuan lalu itu, kalau ada teks tertulis, tidak ada lagi yang baru di dunia ini. Yang baru cuma caranya aja, dan cara kita mengatasinya dengan cara yang baru, gitu. Tapi topiknya, masalahnya, semuanya sama, udah pernah terjadi. Apa bedanya perdebatan-perdebatan liar sekarang sama perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh konsili? Sama, yang dibahas topiknya rata-rata hampir sama. Bahkan yang jelas-jelas sama pun ada. Artinya apa? Ayolah, jangan buang-buang waktu. Semuanya udah kita pelajari. Semuanya udah mereka selesaikan di meja konsili. Khususnya topik yang sedang dibahas ini. Ya, topik yang dibahas ini kerap kali diperdebatkan ulang. Untuk apa sih? Padahal hasil konsili udah ada. Jadi kalau kita mau belajar sejarah gereja, belajarlah dengan utuh. Memang waktunya memang perlu waktunya nggak banyak. Kalau kita kuliah satu semester itu nggak cukup untuk belajar sejarah gereja, nggak cukup. Tapi kembali lagi, kita bisa pelajari sesuatu dari sejarah gereja. Semua yang terjadi itu sebelumnya pernah terjadi. Dan alangkah baiknya kita di dunia modern ini kita belajar aja gitu ya. Nggak usah lagi kita debat-debat, nggak usah lagi. Belajar aja. Apa sih yang dilihat sama bapak-bapak gereja? Apa yang disikapi oleh gereja gitu. Memang kalau kalau mereka yang ya mereka yang memiliki pemikiran di abad 16, mereka akan menolak ini. Tapi
panutan mereka yang ada di abad 16 itu juga pakai mereka loh. Jangan salah. Apa itu yang bilang, John Calvin si paling Agustinus? Ah, enggak. Agustinus punya pendiriannya sendiri. Kalau misalnya kalau misalnya cara pandang John Calvin seperti itu, seperti yang terjadi di gereja Protestan saat ini, saya cuma bisa bilang begini, Calvin itu mengutip apa yang dia butuh, apa yang dia suka. Karena apa? Kalau membaca Agustin secara utuh, akan ada banyak hal yang nggak bisa diterima oleh John Calvin. Begitu juga ketika kita melihat gitu ya, isu-isu lagi begini perdebatan apa-apa segala macam. Sama, cuma tinggal tinggal sikap kita aja bagaimana. Jadi kita belajar konsili gitu ya. Kita belajar soal ini Theotokos gitu. Sebenarnya ini bukan cuma sekedar kita belajar. Kita mengingatkan para teman-teman khususnya teolog ya, khususnya teolog. Lihatlah sejarah secara terang. Jangan jangan buat perdebatan-perdebatan kusir, jangan. Semuanya udah selesai di meja konsili, nggak ada lagi yang baru. Jadi begitu juga untuk yang kedua, para pendengar yang awam. Kalau pendengar, kalau para pendengar yang awam, yang saya sebut awam ini adalah yang memang ingin tahu. Dokumen sudah banyak. Salah satunya itu tadi yang sudah ditunjukkan sama Jerry. Itu dokumen resmi. Cuma ya memang udah ditranslate aja, sudah diterjemahkan gitu ya, agar bisa diterima oleh kita orang Indonesia. Tapi kalau memang penasaran dan ingin tahu lebih jauh, silahkan akses, silahkan. Hitung-hitung, hitung-hitung bisa tambah pengetahuan untuk teman-teman yang awam. Dari saya sekian, biar kiranya kita semua tetap membawa damai ya, tetap hidup kita itu tetap membawa damai, menghindari apa bukan menghindari, meminimalisir perselisihan itu ya. Karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, terpecah-pecah, terjerai-berai, enggak. Baik, dari aku sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Dondo. Saya singkat saja. Saya mau mengutip pernyataan dari Scott Hahn. Apakah terlihat saya paparkan? Oke. Hello Holy Queen. Oke. Ya, Scott Hahn. Scott Hahn ini adalah mantan seorang Protestan. Dia adalah mantan pendeta Calvinis. Eh, Sebenarnya teman-teman yang tadi mendengarkan statement Dodo, sebenarnya Calvin sendiri masih mengakui Theotokos sebenarnya. Tapi sejauh mana saya belum pernah baca. Tapi tetap kita perlu cross check lagi. Maka itu saya mengutip Scott Hahn di halaman 32 di sini, 32 tadi bukunya saya udah paparkan. Semoga terlihat ya. Eh nih, semoga kelihatan nih. Kelihatan nggak ya? Sebagai ibu sejati nih di sini. Ini Ya. sebagai ibu. Oke, Nah, sebagai ibu sejati, Maria, ya saya nanti bacakan bisa saja di ya. pause lah ya. Oke. Ya, saya Silakan, bacakan silakan. saja. Scott Hahn mengatakan sebagai ibu sejati, Bunda Maria tidak pernah memandang kemuliaannya sebagai miliknya sendiri. Sebab ia menegaskan ia hanya melakukan kehendak Allah. Di mana Maria mengatakan itu di Lukas 1 ayat 38. Seperti ini. Sebab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu Maria mengatakan itu ketika, kalau saya tidak salah, Lukas 1:38 itu konteksnya ketika malaikat mengunjungi Di- dia. ya, betul. Dikunjungi malaikat. Ya. Ya, bahkan Maria ketika menyadari karunia-karunia-Nya yang lebih besar, ia mengakui bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dari pihaknya,
jiwa Maria memuliakan bukan dirinya sendiri melainkan Tuhan. Makanya kan ada Magnificat ya. Kita baca nih Lukas 1:46. Ini eh, bagus sekali sebenarnya. Saya bacakan aja deh. Nanti teman-teman bisa bisa baca sendiri. Lukas 1 ayat 46. Lukas 1:46 ya. Magnificat ini terkenal. Nah, ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Allah memperhatikan kerendahan hambanya itu Maria. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, kepada Maria, dan namanya adalah Kudus. Nah, kutipan dari Scotland ini selalu berbicara tentang Kristus yang menjadi tujuan apa yang kita pelajari di Mariologi ini. Kalau saya menambahkan terakhir adalah, siapakah orang pertama yang dari lahirnya Yesus sampai matinya Yesus bersama dengan Yesus? Jawabannya adalah Maria. Dia begitu Ya, taat dari lahirnya, bahkan sebelum Yesus lahir, Maria sudah taat kepada Allah sampai tadi di hadapan salib Yesus. Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Dengan begitulah dia orang satu-satunya yang dari lahirnya Yesus sampai matinya Yesus taat kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Kalau kita, wah kita sebentar lagi juga bisa gagal dalam taat. Tapi bukan berarti Maria itu seakan-akan lihat nih lebih jago. Bukan. Bukan poinnya bukan di sana. Poinnya adalah Maria selalu taat kepada Allah. Bukan untuk disembah, sama sekali bukan. Tapi kita akan membahasnya di sesi yang kedua terkait dengan hal yang sama. Bagaimana penyembahan kepada Allah dan penghormatan kepada Maria di dalam ajaran gereja. Oke teman-teman, sampai di sini pembicaraan kita yang cukup panjang ini. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan komentar, silakan komentar. Yang suka dengan channel kita, boleh di-subscribe. Kalau tidak suka, boleh dislike juga. Kami menerima setiap kritik dan masukan, tentu dengan ukuran yang objektif ya teman-teman. Jangan ya. subjektif ya. Gitu. Maafkan kami jika ada salah kata. Kiranya Allah memberkati kita selalu. Sampai bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Bye.